Shalom, saudaraku. Kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Bapak Ibu sudah bernyanyi, sudah berdoa. Nah, sekarang kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Hari ini terambil dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Perjanjian Lama, Mazmur pasal pertama ayat 1 dan 2. Mari kita doa. Kami percaya Tuhan bahwa di situasi pandemi COVID yang masih terus berlangsung, kami butuh kekuatan daripada-Mu. Untuk itu ya Bapa, sampai dengan saat ini, jemaat-Mu, jemaat Getsemani masih tetap beribadah kepada-Mu, mengucap syukur kepada-Mu, walaupun melewati streaming online via YouTube ini Bapa. Apapun situasi yang terjadi, jarak yang menghalangi bukan menjadi suatu kendala bagi setiap kami, karena kami percaya Tuhan ada pada setiap kami. Untuk itu Roh Kudus berfirmanlah, karena kami siap untuk mendengarnya. Roh Kudus, perkataan-Mu penuh kuasa, disampaikan firman-Nya, dipulihkan, disembuhkanlah setiap kita. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mazmur pasal pertama ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Bapakku, terima kasih saudaraku dimanapun Bapak Ibu berada. Haleluya. Saya ulangi ayat yang pertama itu, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya. Haleluya. Berbahagia dalam bahasa Ibrani-nya itu disebut sebagai eser, yang artinya diberkati. Ya, setiap kita, siapa yang tidak mau diberkati? Semua orang mau diberkati. Bahkan dalam kehidupannya dia juga mau berbahagia. Nah, untuk itu ya rahasia hidup yang diberkati Tuhan ya harus kita tunjukkan melalui sikap kita, tingkah laku kita, gaya hidup kita harus seturut dengan firman Tuhan. Pada saat kita berdiri, pada saat kita duduk, pada saat kita berjalan, pada saat kita berbicara, itulah yang menentukan apakah kita orang benar atau orang fasik. Ya, seturut dengan firman Tuhan, maka percayalah. Haleluya. Nah, oleh sebab itu, kenapa firman katakan bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya Tuhan mau supaya kita jangan berjalan seturut dengan jalan orang fasik. Apa sih yang membuat akhirnya Tuhan menyatakan bahwa kita nggak boleh seperti orang fasik? Mari kita coba selidiki apa sih artinya orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak beriman. Dia tahu Tuhan, tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan. Itu orang fasik. Ya. Kadangkala orang fasik itu lebih cenderung kepada memegahkan diri sendiri, sombong, saudaraku ya. Dia lebih cenderung membenarkan diri sendiri, sombong, dan yang dia mau cari hanya popularitas, ya, ketenaran diri. Dan yang paling banyak orang fasik itu ada di dalam gereja, yang disebut sebagai pelayan Tuhan. Mereka paling senang sekali untuk menyatakan itu. Tetapi tanpa mereka sadari bahwa bukan Tuhannya yang dipuji, bukan Tuhannya yang ditinggikan, tetapi pribadinya yang ditinggikan. Nantinya kalau ada orang yang protes atau ini, nah mulai dongkol, mulai kesal, ya. Akhirnya mulailah memfitnah, mulailah menyebar gosip dan sebagainya. Nah, jadi
Orang fasik itu lebih cenderung kepada keserakahan, menyombongkan diri, suka mencari kesalahan, lebih mementingkan adat istiadat daripada firman Tuhan. Taat dalam kewajiban yang kecil tetapi melalaikan kewajiban-kewajiban yang besar. Pura-pura beribadah, mengajarkan tetapi tidak melakukan. Coba kita selidiki dari firman Tuhan. Mari kita lihat coba di Mazmur, Ibu, Mazmur 10. Nah, ini dia ya. Mazmur 10 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh, ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Lihat, kenapa Tuhan berdiri jauh-jauh dan menyembunyikan dirinya pada waktu-waktu kesesakan. Ini kita hadapi kesesakan, saudara. Pandemi ini kesesakan. Ayat yang berikut dikatakan, Mazmur 10 ya, ayat yang kedua, karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya. Dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, sombong, saudara. Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah. Itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukummu tinggi sekali, jauh dari dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku tak akan goyang. Aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Haleluya. Inilah orang fasik, saudara. Ya. Makanya bacaan kita Mazmur 1, kalau kita baca sampai selesai ayatnya yang ke-6 itu katakan, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Sebab itu Mazmur Daud mau memberitahu kepada kita semua bahwa jangan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik. Haleluya. Bapak Ibu ini berkata. Yang berikut, orang berdosa. Ya, orang berdosa. Orang berdosa itu orang yang tidak melakukan hukum Tuhan dengan benar. Orang jahat, Bapak Ibu Saudara, seringkali lebih senang untuk melakukan hal-hal yang jahat dibandingkan hal-hal yang benar. Itulah orang berdosa. Dan dikatakan di situ bahwa tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya, orang berdosa. Jadi jangan kita ikuti orang yang berdosa itu, tapi mari kita bertobat dan kita melakukan hal yang benar sehingga kita menjadi orang yang benar. Kemudian yang berikut dikatakan, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu secara aktif senantiasa mengejek, menghina sesamanya karena menganggap dirinya lah yang paling benar. Ia akan mampu memutarbalikkan kata dan fakta tanpa merasa bersalah hanya untuk memuaskan keinginannya. Pencemooh itu ya hampir sama aja dengan orang fasik sebenarnya. Hanya untuk kepentingan pribadinya lebih ditinggikan, sudah memutarbalikkan fakta hanya untuk memuaskan keinginannya, ya, untuk mencemooh siapa saja yang berbeda pendapat atau pandangan dengan dirinya. Ia akan menyebabkan pertengkaran dan perbantahan yang hebat karena dari mulutnya yang mengejek, ya, dan menghina itu akan muncul cerita yang berkembang menjadi gosip, melahirkan fitnah, dan akhirnya memecahkan persatuan. Pencemooh, saudara. 3 hal ini, saudara, Tuhan larang kita untuk jangan terlibat dalam jalan orang fasik, ya. Kemudian jangan berdiri di jalan orang berdosa, dan
tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Untuk itu dia katakan di ayat yang kedua, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kembali saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan, berkat Tuhan, rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari, maka engkau akan diberkati. Saudaraku, situasi kesesakan ini membuat kita kadang-kala dirundung dengan kemalasan. Kita tidak tahu harus berbuat apa. Kadang-kala bahkan terpuruk, kita lupa untuk berdoa, kita lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita menjadi orang yang malas, yang hanya kerjanya tidur saja, tidak melakukan apa-apa. Saudara, mari saudaraku, Yesus berdiri di buka pintu dan mengetok hatimu. Sadari itu, bangkitkan semangatmu, yakinkan Tuhan peduli kepada saudara dan saya. Ya, dia menyatakan bahwa engkau berharga, engkau mulia, dan Tuhan mengasihi. Jangan sia-siakan kesempatan ini. COVID boleh terjadi, tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mampu menyelesaikan COVID itu. Untuk itu bangkit semangatmu. Assalamualaikum. Jangan tunggu lagi pada saat ini. Saya percaya kita punya Tuhan yang hidup, yang mampu membuat semangatmu kembali ada. Karena dia berjanji, dia tidak pernah membuat engkau tergeletak. Dia membuat engkau naik, tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Untuk itu jemaatku, dimanapun berada, jangan bermalas-malasan. Semangat, bangkitkan semangat, bangun pagi cari Tuhan, rajin baca kitab suci, berdoa setiap hari, maka engkau akan dipulihkan. Mari kita bersatu dalam berdoa. Segala puji hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang hidup, Tuhan yang ada selalu bagi setiap kami. Hari ini kami bersyukur karena kembali Kau nyatakan mujizat-Mu bagi setiap kami. Kami masih ada, istri kami, suami kami, anak-anak kami. Kami dikumpul, dibungkus oleh kuasa darah-Mu, dilingkupi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sampai dengan saat ini Kau masih memberikan kami makanan, minuman, bahkan pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Untuk itu ya Roh Kudus, tetap buatkan kami semangat-Mu, untuk kami terus berada di dalam garis-Mu, berada di dalam jalur-Mu. Jadikan kami rajin baca kitab suci-Mu, rajin berkumpul, bersekutu, mengajar tentang pengajaran-pengajaran para rasul. Dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya, kami dikuatkan oleh-Mu ya Bapa. Untuk itu kami bangga punya Allah seperti-Mu. Untuk itu ya Roh Kudus, firman yang baru kami dengar, bahwa kami tidak mau berjalan menurut jalan orang fasik. Kami tidak mau berkumpul dalam kumpulan pencemooh. Kami tidak mau berkumpul dengan orang-orang berdosa. Tapi kami mau hidup di dalam kebenaran yang ditunjukkan oleh satu, yaitu rajin membaca kitab suci, berdoa setiap hari. Maka percaya hidup kami akan dipulihkan. Makasih Tuhan buat firman-Mu. Dan kami siap untuk memberi yang terbaik sebagai rasa ucapan syukur kami. Karena Engkau sudah lebih dulu memberi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati tangan-tangan yang memberi 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Berkati suami mereka, berkati istri mereka, berkati anak-anak mereka, berkati keluarga mereka. Supaya mereka hidup di dalam kerukunan, maka kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Kami akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah pada kami segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Akhirnya, kekasih-kasih Kristus arahkan hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa kiranya menyertai jemaat Getsemani dimanapun berada, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Terima kasih saudaraku sudah menyempatkan waktu untuk mau beribadah bersama dengan keluarga Getsemani dimanapun berada, dan sudah juga memberi yang terbaik kepada Tuhan.
Aku percaya Tuhan, apapun yang saudara lakukan, dan semuanya untuk Tuhan, kemuliaan untuk Tuhan. Maka tingkap langit terbuka, berkat tercurah. Berkat, bahkan kau akan diberkati makanan dan minumanmu, diberkati pekerjaan, usaha. Terpujilah Kristus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.